Asal mula Kanjeng Kiai Pleret. Tumenggung Wilatikta duduk di Pendapa Agung ditemani kedua anaknya, Raden Sahid dan Rasa Wulan. Ia dikenal sebagai pemimpin tegas yang disegani di tanah Jawa. Kedua anaknya tumbuh dalam didikan keras sang ayah. Di dalam rumah, Tumenggung Wilatikta berbicara serius kepada Raden Sahid. Ia menegaskan bahwa Sahid sudah dewasa dan harus menikah untuk meneruskan kedudukannya. Raden Sahid hanya menunduk dengan wajah bimbang menerima perintah itu. Malam hari, Raden Sahid termenung di kamarnya. Ia gelisah memikirkan keinginan ayahnya yang tidak sesuai dengan hatinya. Dengan suara lirih, ia berkata bahwa ia belum ingin menikah. Larut malam, Raden Sahid meninggalkan rumah dengan pakaian sederhana. Ia berjalan pelan melewati gerbang rumah dalam kesunyian. Keputusan itu menandai awal perjalanan barunya. Pagi hari, Rasa Wulan menemukan kamar kakaknya sudah kosong. Ia duduk termenung lalu menangis menyadari kakaknya telah pergi. Dengan hati teguh, ia memutuskan untuk ikut meninggalkan rumah. Di Pendapa, Tumenggung Wilatikta murka mendengar laporan prajurit bahwa kedua anaknya hilang. Prajurit berlarian keluar masuk rumah untuk melakukan pencarian. Namun hingga siang berganti malam, mereka tidak menemukan apapun. Raden Sahid mengembara dari desa ke desa dengan pakaian lusuh. Ia hidup sederhana dan mulai menolong rakyat kecil yang ditemuinya. Perjalanannya penuh kesunyian dan pencarian jati diri. Rasa Wulan berjalan sendirian di hutan Gelagah Wangi. Ia hidup dengan kesetiaan dan keteguhan hati yang kuat. Di perjalanannya, beberapa kijang muncul seolah menemaninya. Rasa Wulan memilih bertapa di hutan. Ia duduk bersila di bawah pohon besar, dikelilingi kijang yang tenang. Hari demi hari ia hidup menyatu dengan alam. Di sebuah sendang yang sunyi, air jernih berkilau diterpa cahaya matahari. Di atas pohon condong yang menaungi air, seorang syekh duduk bertapa dengan khusyuk. Tempat itu menjadi pusat ketenangan dan kesakralan. Rasa Wulan mandi di air sendang dengan wajah tenang. Dari atas pohon, sebuah tetesan bercahaya jatuh ke dalam air di dekatnya. Sejak saat itu, sebuah peristiwa gaib pun terjadi. Rasa Wulan melahirkan seorang bayi bernama Kidang Telangkas. Ia menyerahkan bayi itu kepada syekh yang menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Dari peristiwa itu, lahirlah pusaka agung bernama Kanjeng Kiai Pleret. Beberapa tahun kemudian, Danang Sutawijaya memimpin perang melawan Arya Penangsang. Di tengah pertempuran, ia mengangkat tombak Kanjeng Kiai Pleret tinggi-tinggi. Cahaya pusaka itu membuat musuh gentar dan kemenangan berpihak kepada Mataram.